perempuan tuh tidak hanya menjadi seorang pendidik utama saja, tetapi perempuan bisa mempunyai kesempatan yang sama untuk terus berkembang seperti laki-laki. Kalau perempuan sudah memiliki kemandirian dari dua tersebut, kita tidak akan ketergantungan dengan apapun itu. Dulu itu aku daftar duta genre karena apa, Kak? Karena apa nih? Karena gabut. Aku akan melanjutkan perjalananku. Aku nggak akan minder dengan semuanya itu, dan aku mampu membuktikan kepada mereka. Suara perempuan itu merupakan suara perubahan untuk wanita juga, untuk perempuan juga, dan bahkan untuk generasi pendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gen Z, selamat datang di podcast Ruang Gen Z. Berawal dari cerita tumbuh jadi makna. Wah, pada kesempatan kali ini kita ada apa ya? Kalian penasaran nggak? Pastinya enggak ya, karena di sebelah saya sudah ada kakak-kakak cantik ini. Nah, saya Rizky Nur Azizah akan memandu nih pembahasan-pembahasan dan diskusi pada episode kali ini. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, ini di judulnya ya, pembahasan yang akan kita bahas itu apa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang perempuan muda berdaya nyata. Nah, di sebelah saya ini sudah ada Kak Ilmi nih. Nah, Kak Ilmi ini adalah seorang mahasiswa jurusan PGSD ya, Kak, di Universitas PGRI Semarang. Dan Kak Ilmi ini juga menjadi inspirasi juga buat perempuan-perempuan di luar sana, karena Kak Ilmi ini mempunyai banyak prestasi, salah satunya yaitu Duta Genre Demak tahun 2024, terus juga ada Duta Persada ya, Kak, Iya, Kak. sama yang satunya itu ada Fasilitator Pendidikan Nusantara. Wah, keren sekali. Nah, untuk itu kita sapa-sapa dulu nih ya. Kak Ilmi, gimana kabarnya hari ini? Halo Kak Jia, alhamdulillah ya, kabar aku luar biasa baik. Kak Ziza gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, Kak Ilmi ini dari Demak ya, Kak. Tadi jauh-jauh pagi-pagi ke sini untuk ngobrol-ngobrol, memberikan pendapatnya, pandangannya mengenai tema yang akan kita bahas kali ini. Karena ini temanya tentang perempuan ya, Kak. Kita ini berdua sama-sama perempuan. Wah, kayaknya ini seru sekali dan kayaknya nggak ada habisnya jika kita berdiskusi tentang perempuan ya, Kak. Bener sekali, bisa-bisa besok habisnya nih, Kak. Wah, iya, betul sekali nih. Dan pastinya tema kali ini ditunggu-tunggu para sobat Gen Z yang ada di rumah ya. Karena apalagi ini tentang perempuan. Kan biasanya perempuan itu cuma dipandang tugasnya cuma di dapur, cuma untuk ngurus rumah tangga. Tapi sebetulnya perempuan itu mempunyai banyak tugas yang bisa dia kendalikan gitu ya, Kak. Benar sekali. Oke, baik, tanpa berlama-lama kita langsung pada intinya ya. Kali ini kita akan berdiskusi tentang pengalaman dan juga pendapat Kak Ilmi tentang perempuan muda berdaya nyata. Nah, Kak Ilmi nih, menurut Kak Ilmi, pandangan dan kacamata Kak Ilmi itu perempuan seperti apa, atau diartikan kayak gimana? Oke, sebelum masuk ke jawabannya teman-teman, mungkin aku bisa mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ya kepada kakak-kakak yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa menjadi narasumber di podcast Ruang Gen Z. Masya betul Allah, sekali. Podcast Ruang Gen Z sesuai dengan generasi kita gitu ya. Oke, nah mungkin dari teman-teman aku mau perkenalan diri dulu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Ilmi Hidayah. Aku lebih akrab dipanggil dengan Ilmi dan usia aku 19 tahun, mahasiswi semester 5 di PGSD Universitas PGRI Semarang. Nah, masuk ke pertanyaan Kak Ziza tadi. Perempuan menurut kacamata saya sendiri itu seperti apa gitu ya, Kak ya? Oke. Menurut saya nih Kak Ziza, perempuan menurut kacamata aku sendiri itu mempunyai arti multi peran. Kenapa sih bisa diartikan multiperan? Karena perempuan tuh tidak hanya menjadi seorang pendidik utama saja, tetapi perempuan bisa mempunyai kesempatan yang sama untuk terus berkembang seperti laki-laki. Tetapi bahwasannya itu banyak masyarakat sekitar yang membatasi atau perempuan itu mempunyai tantangan harus menyeimbangkan peran domestiknya dengan peran personalnya. Iya, betul sekali. Benar sekali, itu jawaban dari aku. Oke, itu pandangan dari Kak Ilmi mengenai perempuan ya, Kak ya. Nah, tapi
terkadang nih Kak, perempuan itu apa ya, cenderung memiliki kesempatan yang sedikit nih di dunia masyarakat, apalagi mungkin di desanya sendiri. Perempuan itu kayak apa ya, nggak dikucilkan juga sih, tapi terkadang perannya itu lebih dicondongkan ke laki-laki aja yang berhak untuk berkontribusi di masyarakat. Kalau seperti itu menurut Kak Ilmi ini seperti apa? Uh, gitu. Kalau menurut pandangan dari misalkan banyak tugas yang dititik beratkan kepada seorang laki-laki, nah bahwa perempuan tuh pastinya mempunyai potensi, mempunyai hak yang setara dengan laki-laki. Hanya saja ruang lingkupnya itu yang mereka batasi. Nah, tugas kita nih Kak sebagai Gen Z nih Kak, karena sudah tahu dengan perbuatan tersebut, nah kita belajar sedikit demi sedikit untuk merubah mindset tersebut itu. Oke, tapi Kak Ilmi punya cara nggak sih? Ini kan Kak Ilmi sesepuh aku nih, Duta Genre Kabupaten Demak ya. Wow. Nah, punya cara nggak untuk mengatasi hal itu, Kak? Oke, caranya itu ya yang pertama kita harus bisa mengenali diri kita terlebih dahulu Oke. sebelum mengenal orang lain. Betul Gitu. sekali. Kenal diri kita terlebih dahulu sebelum kita berkontribusi nyata di masyarakat, di lingkungan yang lebih luas lagi. Kita harus kenal dengan diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita tahu passion kita tuh di mana. Cita-cita kita tuh di mana, keinginan kita tuh di mana, dan kita cintanya tuh di mana, supaya kontribusi nyata kita itu ya kita udah nyaman di situ karena itu sesuai passion kita. Nah, kemudian yang kedua itu ada ketika kita sedang gagal nih ya teman-teman, kita berani gagal dan berani belajar lagi. Oke, betul-betul. Iya kan? Berani bangkit ya, Iya. ya, Kak. Kalau udah gagal, apa yang harus kita lakukan? Ataukah kita terpuruk, kita nangis di kamar nggak keluar 3 minggu? Kan nggak mungkin gitu ya. Kita harus belajar bangkit lagi, berani gagal dan berani bangkit lagi. Itu sih kalau tips dari saya. Oke, wah tipsnya keren banget nih buat sobat Gen Z ya, anak-anak Gen Z dipraktikan nih ya tips dari Kak Ilmi tadi. Nah, menyinggung tentang tema kita pada kali ini Kak, yaitu perempuan muda berdaya nyata. Nah, apakah Kak Ilmi setuju dengan pernyataan perempuan muda berdaya nyata dan mungkin bisa dijelaskan sedikit seperti itu? Oke, perempuan muda berdaya nyata. Iya. Saya sangat setuju karena gini, perempuan itu harus bisa menentukan kontribusi nyatanya itu tadi ya, bukan hanya wacana-wacana aja. Aku punya rencana ini Kak, plan A, plan B, plan C, tapi kita nggak ada langkah nih. Iya. Terus kita mau ngapain ya udah di angan-angan aja kita kan nggak mungkin ya itu perempuan berdaya nyata itu harus bisa berkontribusi nyata. Kemudian kita kan sudah disediakan nih ruang lingkup yang lebih luas lagi, ruang sosial, ruang teknologi, bahkan pendidikan kita sudah dikasih akses yang lebih luas lagi, apalagi kita hidup di era teknologi, era yang semua tuh serba digital, serba AI. Nah, bagaimana sih peran kita sebagai perempuan bisa memanfaatkan itu dengan baik? Kemudian ada kita tuh di dalam suatu komunitas, di dalam suatu organisasi, pasti kita dikasih panggung untuk belajar memimpin, belajar berpikir kreatif terus berpikir kritis. Itu semua kita sudah diberikan panggung oleh komunitas-komunitas tersebut. Tergantung kita bisa memanfaatkannya atau tidak. Nah, berdaya nyata itu juga perempuan harus memiliki kemandirian secara finansial dan secara pemikiran. Kalau perempuan sudah memiliki kemandirian dari dua tersebut, kita tidak akan ketergantungan dengan apapun itu. Kita nggak takut mau ditinggal apapun, ya udah aku udah punya kemandirian itu. Betul. Ya, terus ini ada kepekaan sosial. Sebagai wanita, sebagai perempuan, kita harus peka juga dengan sosial-sosial yang ada di sekitar kita. Isu-isu, bahkan permasalahan yang di sekitar kita. Kalau udah ada isu-isu, apakah kita harus diam saja? Tidak, kita harus peka, kita harus, oh ini saatnya aku berkontribusi untuk mereka. Begitu, Kak. Oke, tapi nih Kak, biasanya penyakitnya anak-anak Gen Z ini udah punya rencana nih Kak, tapi itu dia kurang percaya diri untuk apa ya, mengekspornya gitu ya, caranya seperti apa, terus juga kadang itu bisa nggak ya, udah overthinking dulu. Nah, cara menumbuhkan kepercayaan pada diri ya, apalagi seorang perempuan, karena kan perempuan itu gimana ya, agak sensitif juga gitu loh ya, apalagi perasaannya tuh, waduh ya nggak usah ditanya lagi nih perasaan perempuan kalau sensitif. Nah, itu seperti apa untuk menumbuhkan kepercayaan diri supaya apa yang sudah perempuan rancang supaya bisa apa ya, kayak benar-benar untuk bisa terciptakan gitu.
Oke, mungkin kalau tips dari aku untuk percaya diri itu dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Tadi ya mengenali diri kita sendiri. Ketika kita udah kenal, ya udah kita udah cinta sama passion kita. Nah, teman-teman, sebenarnya merencanakan plan-plan yang sebanyak mungkin itu tidak tidak diharamkan gitu ya. Ya udah kita merencanakan nih banyak pun nggak apa-apa. Kita kan nggak tahu yang bakal terkabul itu yang mana, doa kita yang mana. Nah, selain percaya diri, kita juga harus berdoa kepada Tuhan. Mana sih semoga plan mana sih yang akan di apa namanya dimudahkan oleh Tuhan. Kita kan nggak tahu gitu. Nah, yang penting kita percaya diri terlebih dahulu dan bahkan teman-teman sebetulnya nih ya kalau teman-teman lihat itu dari mungkin kita takut nih ya sama potensi yang dipunyai Kak Ziza gitu ya tapi Kak Ziza juga takut sama potensi yang aku punyai nah itu Oh, saling berlawanan potensi-potensi itu saling berlawanan saling takut sama lain nah kita cukup percaya diri dengan potensi kita ini bisa saja diragukan oleh orang lain tapi kita malah meragukan diri sendiri ya udah kita percaya saja dan ketika kita sudah percaya diri kita juga menyediakan ruang ikhlas untuk segalanya misalkan tidak sesuai dengan harapan kita apa yang kita lakukan tadi kita harus ikhlas oke mungkin ini adalah pembelajaran pertama saya kita harus mengevaluasi kedepannya harus seperti apa gitu baik. Jadi kita harus percaya sama potensi dari diri sendiri ya. Jangan betul. memandang orang lain, tapi jadikanlah potensi orang lain itu cita-cita kita selanjutnya. Iya, Seperti bener itu ya, sekali. Kak. Nah, Kak Elmi ini kan banyak prestasinya ya. Tadi Mhm. ada duta genre, duta persada, terus juga apa tadi yang pertama? Fasilitator. Fasilitator Ya. juga. Nah, dalam kegiatan-kegiatan di komunitas atau organisasi itu ada nggak sih Kak kegiatannya yang mencerminkan bahwa perempuan itu bisa berkontribusi dan punya power dalam masyarakat seperti itu? Oke, untuk dari pencapaian tiga tadi ya teman-teman, ada duta genre, duta persada, bahkan fasilitator di pendidikan Nusantara. Itu tiga-tiganya ini jika disamaratakan, jika ditarik kesimpulan, semua itu artinya tentang pemberdayaan dan bagaimana sih kita bisa bermanfaat bagi orang sekitar. Nah, ketika di duta genre itu mempunyai tagline yang sehat, cerdas, ceria. Bener kan? Betul Ini kan Kak sekali. Aziza baru tadi malam ya juara 3 gitu ya Allah jadi duta genre ya Alhamdulillah. jadi temen duta genre lintas daerah gitu ya Kak. Betul, Nah betul. di duta genre kita diajarkan bagaimana sih kita menjadi remaja yang sehat, cerdas, ceria itu. Nah duta genre itu berada di bawah naungan BKKBN Betul ya. sekali. Pada saat di duta genre itu saya dan teman-teman lainnya pastinya kan mengadvokasikan tentang PUP, tentang bahaya nafsa, seks pranikah Ya, ya. seksualitas juga ya Iya, Kak ya. benar sekali. Itu kan kita harus mengadvokasikan. Nah, gimana sih kita menjadi perempuan muda? Bukan hanya perempuan muda, tapi remaja perempuan. Betul. Remaja perempuan udah harus berani mengadvokasikan untuk masyarakat. Supaya apa? Supaya kita menjadi perubahan di masyarakat. Kemudian, yang kedua itu di Duta Persada Nusantara. Nah, saya itu tergabungnya di batch 1 di kelompok 1 ya. DPN itu termasuk komunitas yang non-profit yang dimana seluruh rangkaian kegiatannya itu dilaksanakan secara daring atau online. Nah, dari Duta Persada Nusantara ini, kita tuh mempunyai 4 program, Kak. Jadi itu ada program pendidikan, pariwisata, lingkungan, dan kebudayaan. Wah, Namun, saya tuh tergabungnya dalam program pendidikan karena fokus saya sudah di pendidikan, ya sudah saya terjunnya di pendidikan. 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 Nah, di pendidikan ini, tapi yang uniknya di DPN ini, Kak, DPN ini walaupun kita punya 4 program nih, Kak, kita selalu menyatukan bagaimana sih program-program kita dengan pelestarian budaya. Dan kita kan kalau Kak Ziza baca gitu kan di CV saya itu ada pencapaian yang unjuk bakat Oh Nusantara, iya. terus pengenalan video Nusantara. Iya. Nusantara itu di daerah saya sendiri itu ada top 4 dari 200 orang. Masya Allah Ya, keren sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Keren ya. keren. Kemudian ada top 5 di fotografi dan itu saya mengenalkan wayang kulit yang ada di Oh, tradisi kita kan betul tradisi sekali. apitan ya Kak ya. Iya. Itu di Duta Persada gimana sih cara kita untuk fokus pada program tetapi masih mengaitkan pelestarian budaya. Nah, di Duta Persada itu saya belajar untuk menjadi perempuan yang kreatif. Kreatif dan berani menginspirasi teman-teman. Kemudian di fasilitator pendidikan Nusantara. Nah, saya tuh kan diamanahi menjadi fasilitator pemuda pendidikan Nusantara ya, Kak. Nah, di mana itu total anaknya per program itu ada 50 atau enggak 49 anak ya. Karena ada yang mengundurkan diri. Nah, dari 49 ini, mereka itu dari berbagai provinsi. Setiap perwakilan provinsi mewakili ada, perwakilannya ada.
kita sudah berbeda latar belakang personal, latar belakang budaya, latar belakang waktu, bahkan kita berbeda. Ada yang WIB, Wita. WITA gitu ya. Nah, ketika kita kegiatan nih Kak, kita selalu menganut waktu WIB karena lebih besarnya kita anak-anaknya di WIB. Oh, Nah, berarti kebanyakan dari yang wilayah WIB ya, Kak? iya benar. Jadi kita menganut WIB. Nah, latar belakang personal juga anak-anak beda. Ada yang masih sekolah, ada yang udah kuliah, ada yang semester akhir, bahkan ada yang udah kerja. Wah, ada yang udah kerja juga Iya, ya, Kak? iya. Nah, bahkan tantangan terbesar saya di nih sebagai fasilitator nih ya, menyatukan persepsi dari anak-anak tersebut, dari anak sekolah, anak kuliah itu pasti pemikirannya beda-beda dan waktu luangnya pun beda-beda. Kalau anak kuliah kan lebih sibuk dengan tugas ya, mungkin anak sekolah sore udah free gitu. Kalau anak kuliah kan malam ada yang Iya. UKM, ada yang ikut organisasi itu kan pasti sibuk. Nah, bagaimana sih cara saya di peran fasilitator itu benar-benar dibutuhkan untuk mengarahkan mereka. Nah, di fasilitator ini saya perempuan itu lebih bisa mengayomi mereka, lebih mengarahkan mereka dan memberi inspirasi untuk mereka. Begitu. Oke, wah keren sekali. Nah, untuk fasilitatornya itu sistemnya online atau offline, Kak? Kalau Oh, boleh tahu. online. Online, Semuanya. berarti lewat Zoom atau Google Meet gitu ya? Iya, bahkan kita kan masa jabatannya tuh 3 bulan. Bahkan 3 bulan ini tuh full dengan mentoring, dengan pelatihan-pelatihan yang ada di online itu di Zoom gitu. Oke, nah menurut Kak Ilmi nih, mungkin apa sih yang bisa kita lakukan langkah pertama gitu ya untuk bisa memberdayakan perempuan, biar perempuan itu punya semangat, biar perempuan itu cara berpikirnya nggak harus apa ya di bawah laki-laki kayak aku kan perempuan jadi ini ada laki-laki kenapa nggak laki-laki aja, tetapi perempuan yang maju. Aku juga perempuan bisa maju kok, bisa jadi pemimpin. Itu langkah seperti apa Kak caranya untuk memberdayakan seorang perempuan? Oke, kalau langkah memberdayakan perempuan itu ya kita balik lagi ke tadi ya pembahasan tentang mengenali diri kita terlebih dahulu, mengenali potensi yang ada yang kita punya, kemudian kita kembangkan sesuai dengan passion kita. Kita gali aja passion kita di mana. Misalkan kalau passion aku digambar nih Kak, menggambar melukis, tapi aku disuruh terjunnya di dunia olahraga gitu kan agak aneh gitu Agak ya Kak. aneh ya. Heeh. Terus pasti tertekan, aku kan nggak bisa olahraga Bu, aku kok disuruh di Betul, olahraga, betul. itu kan nggak pasti kita udah nggak nyaman, satu nggak nyaman, jadi kita harus cintai passion kita terlebih dahulu dan kenali passion kita terlebih dahulu. Nah, kemudian kemudian tadi kepekaan sosial, kita harus peka terhadap sosial. Banyak ruang kolaborasi, ruang komunitas yang menyediakan ruang perempuan untuk bertumbuh tanpa harus melihat kesetaraan gender itu, tanpa harus membandingkan yang memimpin harus laki-laki. Itu kita tidak hanya berpatok pada itu. Dan for your information Kak, di fasilitator di DPN ini di angkatanku semua yang menjadi fasilitator itu perempuan. Perempuan, wah keren sekali. Itu Perempuan. mengartikan bahwa perempuan itu punya power ya Kak, Iya. bisa berkontribusi juga. Benar punya power untuk berkontribusi. Bahkan fasilitatornya itu rata-rata perempuan dan head leadernya cuma satu, cowok. Oh alah, Iya, wah. head leadernya Berarti satu cowok. didominasi oleh perempuan ya Kak ya. Iya, bahkan anak-anak pasti manggilnya ibu-ibu gitu. Ya gimana lagi ya, Ya, udah walaupun anak-anak kita gitu. masih kakak-kakak ya. Masih kakak-kakak. Tapi kan aku sebagai mahasiswa PGSD udah banyak terjun ke sekolah dasar, ya udah dipanggil ibu, Bu Ilmi gitu, ya udah. Tapi enjoy sih kalau aku di SD. Oke, nah ini Kak harapan untuk perempuan di Indonesia nih Kak untuk apa ya kesetaraan itu seperti apa menurut Kakak harapannya untuk perempuan-perempuan Indonesia supaya bisa menjunjung kesetaraan gitu. Oke, harapan saya nih kepada teman-teman semua yang menonton podcast ini ya, teman-teman perempuan nih, jangan hanya menjadi penonton saja, tapi menjadi pelaku utama perubahan. Betul sekali, agent of change ya Kak ya. Iya, pelaku perubahan gitu. Kita harus menjadi main karakternya tuh di situ. Kita harus mengembangkan potensi kita. Jangan sampai karena ada keterbatasan mungkin dari personal atau dari apa kita menjadikan keterpurukan Bukan. itu, tapi jadikan suatu yang kekurangan itu menjadi batu loncatan untuk kita. Oh, mungkin kekurangan aku di sini, kelebihan aku di sini. Orang itu, orang yang B itu pasti mempunyai kekurangan yang berbeda. Betul. Kelebihan yang berbeda itu yang membedakan diri kita dengan orang lain. Begitu. Oke, nah ini Kak, kan di depan kita ada kopi nih ya. Waduh, ya. Dari tadi kan kita udah berbicara, terus pasti Kak Ilmi haus ya Iya, menjelaskan. haus. Nah boleh diminum dulu Kak, nih kita Oke. sama-sama minum ya Kak ya. Oke, terima Kita minum dulu nih Sobat Genzi. Biasanya kan Sobat Genzi juga kalau diskusi pasti ada
minumannya, Ya, kopinya pastinya biar fresh lagi. Ayo kita minum dulu, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, rasanya kopi, teman-teman. Wah, kalau rasanya ini kopi, rasanya nggak kopi, wah, siapa yang bikin tadi ya? Nah, oke nih Kak Ilmi. Ini di apa ya? Kesempatan kali ini kan Kak Ilmi udah jauh-jauh hadir dari Demak ke sini gitu ya. Nah, mungkin kan kemarin juga udah tak DM tuh. Iya. Terus kenapa alasan Kak Ilmi kok menerima mungkin ajakan aku untuk podcast dan dengan tema perempuan muda berdaya nyata gitu. Oke, kenapa aku bisa menerima gitu? Betul Kan nggak sekali. mungkin tanpa alasan gitu Betul ya, sekali. tiba-tiba diambil karena aku gabut kan nggak mungkin gitu ya. Alasannya satu itu tentang gimana sih cara kita melakukan perubahan dimulai dari hal kecil, dimulai dari sekarang. Kalau aku nggak mulainya dari sekarang, terus kapan lagi aku bisa mulai? Ini tuh ada kesempatan loh teman-teman. Masa iya aku nggak ngambil kesempatan tuh nggak datang Dua kali. Nah itu. Oke. Nah, ini aku mau menunjukkan sesuatu dulu ya, Kak ya. Oke, Menunjukkan boleh. sesuatu, nanti Kak Ilmi coba jelaskan. Wah, apa kira-kira, ada yang bisa nebak? Apa ini? Lewat komen dulu. Ya ditebaknya ya. Ditebak di kolom Oke. chat gitu ya. Ini di sebelah sini saya sudah ada nih. Wah, foto siapa ini, teman-teman? Pastinya fotonya Kak Ilmi ya ini ya. Nah, mungkin Kak Ilmi bisa menjelaskan nih arti dari foto ini. Kayaknya ini foto yang sangat berharga buat Kak Ilmi. Mungkin bisa dijelaskan ada cerita apakah, pencapaian apakah di dalam foto ini, Kak? Oke, ini bisa saya pegang? Boleh sekali. Oke, biar Kak Zizanya nggak capek megang gitu ya teman-teman, Waduh. biar aku aja yang megang. Nah, ini cerita di balik kenapa sih saya bisa mengatakan ini foto paling yang berharga di hidup aku, karena jadi dulu itu aku daftar duta genre karena apa Kak? Karena apa nih? Karena gabut. Wah, jawaban yang sangat tidak expect ini saya. Ya, dulu itu karena aku libur kuliah, aku Oh. tidak mempunyai kesibukan. Kesibukan. Dan, ya, aku tidak mempunyai kesibukan, aku nyari kesibukan. Aku tipe orang yang suka nyari Kesibukan, kesibukan. karena gitu. kalau perempuan tidak disibukkan dengan ilmunya, pasti disibukkan dengan Dengan pikirannya. Oke, tak kirain percintaannya. Harus sekolah dulu dong. Oke, siap. Oke, karena ini aku daftarnya pun karena nggak ada kesibukan ya, dan aku baru tahu genre itu sebenarnya itu apa sih. Aku nggak tahu bener-bener dunia genre itu seperti apa, aku nggak tahu. Yang penting aku berani mencoba. Ya udah, aku daftar aja, entah nanti lolos, entah atau gimana ke depannya, aku pasrah sama Tuhan. Yang penting aku sudah berusaha. Nah, pada saat grand final ini ya Kak, pada penentuan ini belajarnya sedikit demi sedikit ya, modulnya itu kan pasti ada karantina. Nah, aku Iya. belajarnya dari situ. Oh, ternyata ini ya, ternyata genre dunianya seperti ini. Nah, saat grand final nih teman-teman, kenapa aku bisa mengatakan ini paling berkesan? Karena di grand final itu yang mendampingi saya tuh hanya orang tua saya dan teman saya. Waduh, Iya. keren-keren. Dan- Selalu support ya, Iya Kak ya? benar, selalu support, dan itu tidak ada supporter dari manapun. Hanya berempat itu sama teman saya. Dan teman saya yang dua tuh membantu dalam kostumnya. Oh iya, di backdrop gitu. Iya, heeh. Nah, orang tua saya tuh hanya berdua di depan, sedangkan dibandingkan teman-teman yang lain itu banyak supporternya dari sekolah-sekolah, dari desanya tuh mensupport. Sedangkan aku tuh hanya berempat versus berapa orang itu. Nah, tapi saya percaya bahwa ada orang tua saya di situ ketika saya menjawab nih, maju ke depan Kak, ada motion challenge itu, ada pertanyaan-pertanyaan dari dewan juri. Saya selalu melihat kepada bapak saya. Bapak saya itu mempunyai harapan besar untuk saya, untuk Putrinya Kak. pastinya. Untuk putrinya, dia selalu mensupport dan mau video aku, dan itu sangat, oh my god, ini aku ada dokumentasi pribadi nih dari bapak Gak usah aku. nyewa Ya, ini. ya, dari bapak aku. Sedangkan dari teman-teman yang lain tuh kayak rame banget, oh my god, ini wah rame banget supporternya, sampai ada best supporter. Sedangkan aku ketika dipanggil namaku Ilmi Hidayah, nggak ada supporternya, tapi aku ya udah, aku percaya Ya diri, udah. orang aku mampu gitu. Aku Iya. ya yang penting percaya diri. Nah, dan dari dukungan orang tua juga itu bisa membantu mindset seorang anak. Dukungan orang tua juga sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Walaupun dunia ya mungkin dari teman-teman rame, tapi kalau aku ada orang tuaku, dunia akan baik-baik saja. Aku akan melanjutkan perjalananku. Aku nggak akan minder dengan semuanya itu, dan aku mampu membuktikan kepada mereka. Begitu sih, Oke, Kak. itu juga masuk ke dalam 8 fungsi keluarga ya, Iya, Kak ya. bener. Yaitu tentang perlindungan dan
cinta dan kasih. Oke. Nah, boleh aku minta fotonya lagi, kita simpan lagi nih teman-teman fotonya. Sebentar ya. Wah, nggak muat ini ya. Oke, muat. Oke. Nah, ini kita lanjut ya Kak ya. Pastinya kalau kita membahas peran perempuan atau perempuan sendiri itu memang banyak artinya gitu. Banyak yang bisa dilakukan perempuan, apalagi di zaman sekarang yang serba digital, di zaman globalisasi ini. Peran perempuan itu pastinya akan lama-kelamaan akan lebih menonjol gitu ya. Walaupun sebenarnya perempuan itu hadir bukan untuk menyaingi laki-laki, tapi sebagaimana dia ingin membantu laki-laki agar semua beban itu tidak langsung dicondongkan ke laki-laki semua, dan membuat perempuan itu, mungkin ada statement perempuan nggak ada daya atau tidak berdaya seperti itu. Nah, ini karena dari tadi udah agak serius banget nih ya Kak. Ini kita main seru-seruan boleh ya Kak? Boleh sekali. Oke. Ini ada apa ini ya? Ada kertasnya warna kuning sama pink. Oke. Ada yang bisa nebak? Kak Ilmi bisa nebak? Apa ini? Tas warna kah? Wah iya. Ini apa Kak? Oke. Nah, kali ini kita akan main games ya. Kak Ilmi nanti cukup jawab setuju atau tidak setuju. Tetapi nanti kalau setuju kasih penjelasannya, kalau tidak setuju kasih penjelasannya juga. Nah, untuk yang pink ini nanti jawaban setuju. Kalau yang kuning berarti tidak setuju. Oke. Ini kita kasih dulu. Oke, terima kasih. Oke. Ini deg-degan nggak Kak? Deg-degan dong. Ini ada hadiahnya loh. Apa dong? Tiket umroh. Masya Allah. Nanti umroh bareng ya. Amin. Semoga amin. Teman-teman juga dong yang ada di sini. Oke, kita berdoa semoga bisa umroh bareng-bareng. Oke. Yang pertama. Aduh, ini deg-degan kayaknya. Jedak-jeduk hatiku. Menurut Kak Ilmi. Nungguin ya. Perempuan hanya bisa menyandang peran biologis dan hanya bisa di dapur saja. Apakah Kak Ilmi setuju dengan pernyataan tersebut atau tidak? Setuju apa enggak ya? Setuju atau enggak ya? Ini, yang setuju mana? Yang pink ya? Setuju yang pink. Oke, yang ini teman-teman. Wow, setuju. Oke. Bisa dijelaskan Kak, kenapa kok setuju dengan pernyataan tadi? Oke, seringkali perempuan dinyatakan hanya bisa mengurus urusan dapur, mengurus urusan rumah saja tanpa bisa bekerja, tanpa bisa mengeksplor diri lebih luas lagi gitu. Tetapi teman-teman, yang teman-teman harus ketahui nih ya, perempuan itu tidak mempunyai batasan untuk mengeksplor diri lebih jauh lagi. Pastinya mempunyai potensi, hak, dan kompetisi yang sama dengan laki-laki yang setara gitu. Itu aja sih Kak. Oke, itu aja. Nah, lanjut dulu ke pernyataan yang kedua. Oke. Nah, perempuan sering kali nih Kak mengalami diskriminasi ekonomi, termasuk upah yang lebih rendah daripada laki-laki, dan juga kurangnya kesempatan dalam posisi kepemimpinan. Apakah Kak Ilmi setuju dengan pernyataan tersebut? Oke, teman-teman, ini jawabannya. Tetot. Apa nih? Tidak setuju. 1 juta rupiah. Waduh, saya pulang-pulang dari sini. Wah, kaya. Aku juga mau dong. Oke, bisa dijelaskan nih Kak, kenapa tidak setuju dari pernyataan tersebut? Oke, teman-teman, kenapa saya tidak menyatakan tidak setuju ya, karena banyak sekarang yang mungkin lembaga kerja, mungkin dari pekerjaan itu sudah menyediakan ruang perempuan untuk bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Dan untuk mengukur gaji dari perempuan apakah bisa setara dengan laki-laki atau hanya di bawahnya, itu sebenarnya tidak gimana sih Kak? Tidak untuk dipatok gaji laki-laki, karena kerjanya laki-laki itu tenaganya itu lebih dibutuhkan besar gitu Kak. Tapi teman-teman itu bisa dilihat dari potensi yang mereka miliki itu Oke, seperti betul. apa gitu. Jadi kalau kerja ya udah kinerjanya bagus, ya masa gajinya rendah kan Rendah, nggak mungkin iya, nggak gitu ya. Itu sih Kak, Oke. tidak setuju ya. Tidak setuju. Nah, kita lanjut lagi nih ke pernyataan yang ketiga. Nah, pendidikan dan pelatihan bagi perempuan
merupakan kunci utama untuk memberdayakan mereka. Nah, apakah Kak Ilmi setuju atau tidak setuju? Oke, saya jawabnya tidak setuju. Pemberdayaan? Pelatihan dan juga Pemberdayaan? pendidikan Heeh. itu adalah salah satu hal yang bisa untuk meningkatkan kualitas perempuan gitu intinya. Oke, setuju. Maaf ya teman-teman, saya ngeblank ini ya. Wah, apakah mau minum lagi Kak? Enggak ini. Oh. Saya setuju karena menurut saya ini ya, pendidikan adalah pondasi utama untuk pemberdayaan suatu wanita. Suatu perempuan itu dimulai dari pendidikan wanita terlebih dahulu. Karena ketika wanita perempuan ini sudah mempunyai pendidikan, sudah mempunyai kemandirian secara finansial dan pemikiran tadi, sudah mempunyai prinsip dirinya sendiri, itu adalah wanita yang perempuan yang bisa memberdayakan dirinya sendiri. Begitu. Oke. Nah, lanjut ya Kak ya. Apa terlalu banyak ini Kak? Oh, enggak. Oh, Aman, enggak aman, ya, aman. enggak ya. Enggak. Nah, yang keempat. Aduh, deg-degan enggak ya? Kampanye dan gerakan perempuan harus terus didukung untuk menciptakan perubahan sosial budaya yang berkelanjutan. Setuju atau tidak setuju? Oke, jawabannya pink. Setuju. Setuju. Oke, boleh dijelasin alasannya, Kak? Karena suatu itu suara perempuan itu merupakan suara perubahan untuk wanita juga, untuk perempuan juga, dan bahkan untuk generasi pendatang. Seperti itu. Seperti itu. Singkat, padat, jelas, namun oke. Oke, selanjutnya, Kak. Norma sosial yang membatasi peran perempuan harus diubah untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan setara. Setuju atau tidak setuju? Oke, jawabannya setuju. Setuju. Oke. Boleh dijelaskan, Kak? Oke, kenapa saya bilang setuju? Karena norma itu memang ada, norma budaya itu ada. Tetapi ketika kita membatasi norma atau tersebut yang mengatakan bahwa perempuan ya udah perempuan di rumah aja, perempuan ngurus dapur aja, gak usah ikut-ikut kerja, gak usah ikut komunitas ini, komunitas itu harus mindset yang harus kita hilangkan. Karena sejatinya perempuan tadi memiliki potensi yang sama. Ketika mereka gali potensi itu, mereka akan lebih bisa mengeksplor diri lebih baik lagi. Tidak ada batasan laki-laki ini yang harus memimpin, padahal perempuan juga bisa mengambil posisi tersebut. Betul. Ketika kinerjanya lebih baik lagi dan lebih strategis lagi, begitu. Oke, begitu ya, Kak. Oke, ini kayaknya sudah cukup lama ya, kita bermenit-menit gak kerasa ya. Gak kerasa ya teman-teman. Gak kerasa karena kalau kita membahas perempuan yang ada pastinya itu kayak kita menceritakan diri kita sendiri itu pasti gak ada habisnya ya, Iya, Kak. benar. Apalagi kita yang mungkin teman-teman perempuan yang mungkin aktif untuk menginspirasi terus untuk berkontribusi di masyarakat, itu pastinya senang banget gitu kalau membahas perempuan karena seperti apa ya, menceritakan diri sendiri gitu ya. Wah, ini terima kasih buat Kak Ilmi yang sudah menyempatkan waktunya dan juga berdiskusi, memberikan pendapatnya, pernyataannya yang sangat Masya Allah sekali, inspiratif sekali buat teman-teman sobat Gen Z yang ada di rumah. Nah, teman-teman jangan lupa ya, terus saksikan podcast Ruang Gen Z dan juga jangan lupa like, comment, and share dan tonton pastinya di YouTube Broadcoms 23. Nah, mungkin Kak Ilmi itu ya Kak, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Wah, sedih saya ya. Waduh, bisa. Bisa nih. Enggak dong. Tapi semoga kita nanti di luar podcast bisa bertemu Ketemu lagi. kembali, Amin, bisa amin. diskusi-diskusi Amin. kembali nih mengenai peran-peran perempuan dan agar perempuan menjadi tombak untuk menginspirasi sesama perempuan. Benar sekali, Gitu ya. Nah, untuk sobat Gen Z, jangan lupa terus saksikan episode selanjutnya yang lebih menarik dengan tema-tema yang mungkin lebih inspiratif untuk digali ya. Saya Rizky Nur Azizah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.